Setiap luka meninggalkan jejak, namun dari sana lahir kekuatan. Inilah kisah seorang perempuan yang bangkit dari runtuhnya kepercayaan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, Nadia menatap cangkir kopi yang mulai dingin di meja makan. Rumahnya sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seolah ikut menghitung rasa sepi yang perlahan merayap di dalam hatinya. Dari luar, cahaya matahari menembus tirai tipis, menerangi ruang sederhana yang selama ini ia sebut rumah penuh cinta. Sudah 5 tahun Nadia menikah dengan Fahri. Banyak orang bilang mereka pasangan serasi. Nadia yang lembut, penyabar, dan selalu mendahulukan keluarga, sementara Fahri dikenal ramah, pekerja keras, dan penyayang. Setidaknya, itulah yang orang lihat dari luar. Di hadapan tetangga, mereka tampak sempurna. Namun Nadia tahu ada sesuatu yang akhir-akhir ini tidak sama. Beberapa bulan terakhir, sikap Fahri berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, meski sebenarnya pekerjaannya tidak menuntut lembur setiap hari. Telepon genggamnya pun selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Nadia pernah iseng mencoba membuka, tapi ternyata terkunci dengan pola baru. Dulu, semua terasa terbuka di antara mereka, namun sekarang jarak itu semakin nyata. Meski begitu, Nadia berusaha menepis semua rasa curiga. Ia tidak ingin menjadi istri yang hanya bisa menuduh tanpa bukti. Setiap kali rasa resah datang, ia menghibur dirinya dengan kalimat sederhana. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin Fahri memang sedang banyak pikiran. Siang itu, saat merapikan ruang tamu, Nadia melihat figura foto pernikahannya dengan Fahri. Ia menatap wajahnya sendiri dalam balutan kebaya putih, tersenyum penuh bahagia di samping pria yang pernah ia percaya tak akan pernah menyakitinya. Hatinya perih. Ada kerinduan akan masa-masa di mana cinta begitu hangat, sederhana, dan jujur. Malamnya, Fahri pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sebungkus makanan kesukaan Nadia. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Sayang, aku sengaja beli ini, kamu pasti kangen kan? Katanya ringan. Nadia hanya mengangguk. Meski di dalam hati ada perasaan janggal, perhatian itu terasa seperti penebusan atas sesuatu yang tidak ia ketahui. Usai makan malam, Fahri lebih banyak diam. Matanya sibuk dengan layar ponsel. Sesekali ia tersenyum kecil, bukan pada Nadia, tapi pada sesuatu yang tersembunyi di balik genggaman tangannya. Nadia menatap, mencoba membaca, tapi segera berpaling agar tidak terlihat curiga. Ia tidak ingin memperburuk suasana. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Fahri memeluk Nadia dengan hangat. Besok atau lusa mungkin aku harus ke kampung. Ibu sedang sakit, katanya tiba-tiba. Nadia menoleh, matanya langsung menatap wajah suaminya. Sakit apa? Kok mendadak? Tanyanya cemas. Katanya agak parah. Aku harus pulang lihat keadaan beliau. Mungkin beberapa hari di sana, jawab Fahri sambil menatap langit-langit kamar. Ucapannya terdengar wajar, namun nada suaranya mengandung sesuatu yang sukar diartikan. Nadia menarik napas panjang. Rasa sayang kepada mertuanya membuatnya tak tega melarang. Namun ada perasaan lain, sejenis firasat yang berputar-putar di dalam dadanya. Firasat yang ia sendiri tak ingin percaya. Malam itu, Nadia terjaga lebih lama dari biasanya. Fahri terlelap dengan ponsel yang masih dalam genggamannya. Ia menatap suaminya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tetapi, entah mengapa, pikirannya justru penuh dengan pertanyaan yang tak punya jawaban. Dalam keheningan, Nadia hanya bisa berdoa. Semoga semua ini hanyalah ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik, seakan memperingatkan, ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu suasana rumah terasa lengang. Nadia menyiapkan sarapan lebih awal, berharap bisa menghabiskan waktu bersama Fahri sebelum ia berangkat kerja.
Namun raut wajah suaminya terlihat berbeda, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Selesai makan, Fahri tiba-tiba membuka pembicaraan. "Sayang, aku harus pulang kampung hari ini. Ibu makin parah katanya. Kakak barusan telepon," ucapnya sambil merapikan kemeja. Nadia tertegun. "Sekarang juga? Mendadak sekali. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin bilang?" tanyanya dengan nada bingung. "Baru saja dapat kabarnya. Aku nggak enak kalau nggak pulang. Mungkin aku harus di sana agak lama, seminggu, mungkin lebih." Fahri mencoba terdengar tenang, tetapi suaranya sedikit bergetar. Nadia menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang aneh dalam cara Fahri menyampaikan berita itu. Bukan soal ibunya yang sakit, melainkan tentang bagaimana ia tampak tergesa-gesa. Biasanya, Fahri selalu bercerita detail tentang keluarganya di kampung. Tapi kali ini jawabannya pendek dan terbata. "Kalau begitu aku ikut saja. Kita jenguk ibu sama-sama," ujar Nadia penuh niat. Fahri spontan menoleh. "Jangan, Nat. Kamu di rumah saja. Kamu capek nanti, perjalanan jauh. Lagi pula, kalau kamu ikut, siapa yang urus rumah? Kamu juga bisa kirim doa dari sini." Alasan itu menusuk hati Nadia. Bukankah ia juga menantu yang seharusnya peduli pada mertua? Ia merasa ditolak tanpa alasan kuat. Tapi ia menelan kata-kata yang ingin keluar. Ia tak ingin menambah keruh suasana. Fahri lalu memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas. Gerakannya terburu-buru, seolah takut Nadia akan menahannya. Nadia memperhatikan setiap detail. Tangan suaminya yang sedikit gemetar, matanya yang lebih sering menghindar daripada menatap. Sebelum berangkat, Fahri mencium kening Nadia. "Doakan ibu cepat sembuh, ya. Jangan khawatir. Aku bakal kabarin setiap hari," ucapnya singkat. Ia berlalu meninggalkan rumah dengan mobil yang melaju agak tergesa. Nadia berdiri di teras, melihat punggung suaminya semakin jauh. Ada perasaan kosong menyergap dadanya. Tangannya menggenggam erat ujung baju, seolah mencoba menahan rasa was-was yang tiba-tiba membesar. Siang itu ia mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, tapi pikirannya terus melayang. Berkali-kali ia menyalakan ponsel, berharap ada kabar dari Fahri. Namun hingga sore, tak ada pesan masuk. Hanya layar kosong yang semakin menambah resah. Nadia akhirnya mencoba menelepon kakak iparnya, yang katanya memberi kabar soal ibu mertua. Suara di seberang terdengar ragu. Iya, ibu memang agak sakit. Tapi nggak terlalu parah, kok. Cuma masuk angin dan batuk-batuk. Sudah minum obat juga, jawabnya sekenanya. Jantung Nadia berdetak lebih kencang. Ada perbedaan besar antara agak sakit dengan parah yang Fahri katakan. "Kalau begitu kenapa Fahri sampai harus pulang seminggu?" tanyanya pelan. "Ya, mungkin dia kangen saja," jawab iparnya dengan nada terburu, lalu menutup percakapan. Nadia terdiam, menatap layar ponselnya. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Mengapa Fahri harus berbohong? Atau setidaknya melebih-lebihkan keadaan ibunya? Malamnya, Nadia kembali mencoba menghubungi Fahri. Setelah beberapa kali berdering, panggilannya dijawab. "Halo, sayang. Aku baru sampai kampung. Lagi sibuk bantu-bantu di rumah. Nanti aku telepon lagi, ya." Suaranya terdengar terburu-buru, lalu sambungan terputus. Nadia menatap layar yang kembali gelap. Ia menelan ludah, rasa curiga semakin kuat. Dalam hati ia berbisik, "Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan, Fahri? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Malam itu Nadia sulit tidur. Ia berbaring gelisah, memeluk bantal seolah mencari kehangatan yang hilang. Bayangan wajah Fahri terus menghantui, bercampur firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Apakah benar Fahri ada di sisi ibunya yang sakit, atau ia sedang berada di tempat lain, dengan alasan yang ia simpan rapat-rapat? Pertanyaan itu menggantung di benak Nadia, tanpa jawaban yang pasti. Hari-hari pertama tanpa Fahri berjalan begitu lambat. Sejak pagi, Nadia hanya ditemani kesunyian rumah. Suara piring beradu di dapur, langkah kakinya di lantai, dan sesekali gemericik air dari keran menjadi irama sepi yang justru membuat dada terasa sesak.
Ia mencoba mengisi waktu dengan membersihkan rumah, menonton televisi, atau membaca, tapi pikirannya selalu kembali pada satu hal. Di mana sebenarnya Fahri, dan apa yang sedang ia lakukan? Pagi itu Nadia menyiapkan sarapan. Lalu secara refleks ia menaruh 2 piring di meja, seperti biasa. Begitu sadar bahwa kursi di hadapannya kosong, hatinya terasa perih. Ia memandang kursi itu lama sekali, membayangkan Fahri duduk di sana dengan senyum kecilnya, atau sesekali bercanda saat makan. Kini, hanya ada hening. Hari pertama dan kedua, Nadia masih bisa menahan diri. Fahri menghubunginya sekali sehari, sekadar berkata singkat, "Ibu masih sakit, aku sibuk urus ini itu, nanti kabar-kabar lagi." Percakapan selalu singkat, seperti sambungan yang buru-buru diputus. Tidak ada sapaan hangat seperti biasanya, tidak ada tanya kabar yang tulus. Malam ketiga, Nadia mencoba menelepon lebih dulu. Panggilan tersambung, tapi tak kunjung dijawab. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ponsel Fahri mati. Nadia menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin percaya bahwa suaminya sedang benar-benar sibuk merawat ibunya, tapi hatinya menolak tenang. Ada ganjalan yang makin kuat. Besoknya, Nadia memberanikan diri menghubungi adik iparnya. Dengan suara ragu, ia bertanya, "Bagaimana kondisi ibu sekarang?" Jawaban yang terdengar di seberang membuat hatinya semakin kacau. "Oh, ibu sudah agak mendingan. Malah kemarin sempat duduk di teras. Sekarang juga lebih baik, Nat." Nadia terdiam. Ia menimbang-nimbang kata-kata itu. Kalau ibu mertua sudah membaik, lalu kenapa Fahri belum pulang dan bahkan terkesan menghindar saat dihubungi? Perasaan cemas bercampur marah mulai membakar dadanya. Di malam-malam berikutnya, Nadia semakin sulit tidur. Ia gelisah, bolak-balik di ranjang, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar tanpa henti. Kadang ia menangis diam-diam, takut kalau suaminya benar-benar menyembunyikan sesuatu yang akan menghancurkan pernikahan mereka. Siang itu, seorang tetangga datang berkunjung. Dengan nada basa-basi, ia sempat bertanya, "Nat, Fahri pulang kampung sendirian ya? Kok saya dengar di kampungnya lagi ramai acara? Kamu nggak ikut?" Pertanyaan itu membuat tubuh Nadia seketika kaku. "Acara apa?" tanyanya buru-buru. Tetangga itu hanya tersenyum canggung. "Ah, mungkin salah dengar. Katanya ada hajatan di sana. Tapi nggak tahu juga, Nat. Makanya saya tanya, siapa tahu kamu ikut." Perkataan itu terus bergema di telinga Nadia. Hajatan? Acara apa? Kenapa Fahri tidak pernah menyebut soal itu? Semakin lama, firasat buruk dalam hati Nadia terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Malamnya, saat sendiri di ruang tamu, Nadia menatap foto pernikahannya dengan Fahri yang tergantung di dinding. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia berbicara pada dirinya sendiri dalam hati, "Kalau memang ada yang disembunyikan, aku akan mencari tahu. Aku tidak bisa diam menunggu sampai kebenaran menghancurkanku tiba-tiba." Hari kelima, rasa sabarnya mulai habis. Fahri semakin jarang memberi kabar. Pesan singkat Nadia hanya dibalas dengan jawaban seadanya. Kadang bahkan tak dibalas sama sekali. Semua semakin aneh. Nadia mencoba meyakinkan diri bahwa ia harus bertahan, bahwa mungkin ini hanya salah paham. Tapi di dalam hati, ada suara yang terus berbisik, "Kamu harus tahu kebenaran. Jangan tunggu sampai terlambat." Malam itu, sambil memeluk bantal, Nadia memejamkan mata. Air matanya membasahi pipi, tetapi di balik kesedihan, muncul tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jika Fahri tidak juga memberi jawaban, ia sendiri yang akan mencari. Apakah ia siap dengan segala risiko yang mungkin terjadi? Nadia tidak tahu. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa lagi berdiam diri. Hari ke-6 tanpa Fahri terasa lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Sejak subuh, Nadia sudah terbangun, tapi ia hanya duduk termenung di tepi ranjang. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Ia menyalakan ponsel, berharap ada pesan singkat dari suaminya. Layar tetap kosong. Tak ada kabar, tak ada sekadar kata rindu. Pagi itu, ia mencoba kembali menghubungi ibu mertuanya. Seorang perempuan tua yang biasanya selalu ramah, kini terdengar datar dan singkat. "Ibu sudah baik kan, Nat?
Jangan khawatir. Fahri di sini bantu-bantu saja. Kamu tenang di rumah, ya. Nada suaranya terdengar seperti menutup pintu percakapan. Nadia masih ingin bertanya, tapi sambungan langsung dimatikan. Ia memandang ponsel di tangannya dengan dada berdebar. Rasa janggal itu semakin nyata. Siang harinya, ia menerima pesan dari seorang sepupu yang tinggal di dekat kampung Fahri. Pesan itu singkat, tapi cukup membuat darahnya berdesir. Nat, kamu nggak datang? Di rumah ibumu rame banget, kayak ada acara besar. Nadia membaca berulang-ulang kalimat itu. Rasa penasaran bercampur cemas membuatnya sulit berpikir jernih. Acara besar? Bukankah Fahri bilang hanya menemani ibunya yang sakit? Jika benar ada hajatan, mengapa tidak ada satupun keluarga yang menyebutkannya? Sore menjelang, Nadia duduk di teras, menatap jalanan yang sepi. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan, namun hatinya justru terasa kering, teriris oleh tanda tanya yang tak kunjung terjawab. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri, menunggu sesuatu yang tak pasti. Malam itu, ia memberanikan diri menelepon Fahri kembali. Suara di seberang terdengar sibuk, dengan musik sayup terdengar di belakangnya. Halo, sayang, aku lagi di rumah. Ibu masih sakit. Aku nggak bisa lama, ya. Ucapannya cepat. Lalu sambungan terputus begitu saja. Nadia tercekat. Telinganya masih menangkap irama musik yang jelas bukan suara dari rumah orang sakit. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan degup jantung yang tiba-tiba melonjak. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Sepanjang malam ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Hatinya terombang-ambing antara ingin percaya pada kata-kata Fahri dan keinginan kuat untuk mencari tahu sendiri. Kecurigaan yang dulu hanya bisikan kini berubah menjadi suara lantang yang terus mengusiknya. Fahri menyembunyikan sesuatu. Esok paginya, tubuh Nadia terasa lemas karena kurang tidur. Namun pikirannya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi berdiam diri, menunggu kabar yang penuh kebohongan. Sambil membereskan pakaian seadanya ke dalam tas kecil, ia bergumam lirih. Kalau memang ada yang kau sembunyikan, Fahri, aku sendiri yang akan membuka semuanya. Tangannya bergetar saat menarik resleting tas. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan, tapi juga ada keberanian yang baru tumbuh dari luka. Dengan langkah pasti, Nadia memutuskan, ia akan menyusul ke kampung. Namun jauh di dalam hati, ia tahu perjalanan itu mungkin tidak akan membawa jawaban yang ia harapkan. Ada firasat kuat, kebenaran yang menantinya bukanlah sesuatu yang mudah diterima. Pagi itu Nadia terbangun lebih awal. Matanya sembab, namun tekadnya tak lagi bisa dibendung. Semalaman ia sudah memikirkan banyak hal, menimbang risiko dan kemungkinan terburuk, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin yakin. Ia harus menyusul Fahri ke kampung. Dengan tangan bergetar, ia mulai memasukkan pakaian secukupnya ke dalam tas kecil. Tidak banyak, hanya beberapa helai yang menurutnya perlu. Sambil melipat baju, pikirannya terus berkecamuk. Kalau benar Fahri hanya menjaga ibunya, aku tidak akan menyesal datang. Tapi kalau ada kebohongan di balik semua ini, ucapannya terhenti di dalam hati, seolah tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Sebelum berangkat, Nadia duduk sejenak di ruang tamu. Foto pernikahan mereka masih terpajang manis di dinding. Senyum lebar Fahri di hari itu seakan mengejeknya kini. Nadia mengusap sudut matanya yang basah, lalu bangkit dengan langkah mantap. Ia tidak ingin lagi hanya menunggu. Ia berangkat seorang diri, menumpang bus malam menuju kampung halaman suaminya. Perjalanan terasa panjang. Kursi di sekitarnya penuh penumpang yang bercengkerama. Ada yang tertawa, ada yang tidur dengan tenang. Nadia hanya diam, menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berganti menjadi gelapnya jalan pedesaan. Dalam dadanya, rasa cemas, marah, dan takut bercampur menjadi satu. Di tengah perjalanan, Nadia beberapa kali mencoba menghubungi Fahri. Tidak ada jawaban. Pesannya pun tidak dibalas. Semakin jauh bus melaju, semakin kuat firasat buruk mencengkeram. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku, Fahri? Apa yang tidak bisa kamu katakan di depan mata? Batinnya merintih. Menjelang dini hari, bus berhenti di terminal kecil dekat kampung tujuan. Udara dingin menusuk kulitnya ketika ia turun membawa tas.
Dari kejauhan, suara jangkrik dan bau tanah basah menyambut, khas pedesaan yang dulu sering ia kunjungi bersama Fahri. Tapi kali ini suasananya berbeda. Ada rasa asing, seakan kampung itu menyimpan rahasia yang tidak ingin ia ketahui. Nadia berjalan menuju rumah mertuanya dengan langkah pelan namun pasti. Setiap melewati rumah penduduk, ia merasakan tatapan aneh dari orang-orang yang duduk di teras. Ada bisik-bisik lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hatinya semakin tidak tenang. Ia menatap rumah mertuanya dari kejauhan. Lampu-lampu terang masih menyala. Suara riuh samar terdengar dari arah sana. Bukannya suasana rumah orang sakit, melainkan seperti suasana pesta. Nadia berhenti melangkah. Lututnya gemetar. Matanya menatap lurus ke arah rumah itu, tetapi hatinya berteriak menolak percaya pada apa yang akan ia temui. Udara malam terasa semakin berat, membuat napasnya sesak. Ia ingin berbalik, namun kakinya justru bergerak maju. Apapun yang terjadi, aku harus tahu, gumamnya lirih, dengan suara hampir tak terdengar. Langkahnya makin dekat. Suara musik, tawa, dan riuh manusia makin jelas. Nadia menelan ludah, dadanya berdegup kencang. Saat itu ia tahu, keputusan untuk datang ke kampung bukan lagi soal mencari kepastian, tapi soal keberanian menghadapi kebenaran yang bisa saja meremukkan hidupnya. Udara kampung terasa lembab saat fajar mulai merekah. Jalanan tanah yang masih basah oleh sisa hujan malam membuat langkah kaki Nadia sedikit berat. Namun bukan itu yang membuat tubuhnya gemetar, melainkan rasa tak menentu yang terus menekan dadanya. Semakin dekat dengan rumah mertuanya, suara riuh terdengar makin jelas. Bukan suara orang merawat orang sakit, melainkan suara musik, tawa, dan percakapan ramai. Ia berhenti di tikungan kecil, berdiri mematung sambil memeluk tasnya erat-erat. Pandangannya tertuju pada rumah yang sudah tak asing baginya, rumah di mana ia pernah diterima dengan hangat di awal pernikahan. Namun malam itu rumah itu tampak berbeda. Penuh lampu hias, deretan kursi tersusun rapi, dan beberapa orang lalu lalang dengan pakaian pesta. Hatinya tercekat. Kenapa suasananya seperti ini? Bukankah ibu sakit? Bisiknya pelan. Dengan langkah ragu ia maju perlahan. Setiap detik terasa panjang, setiap tarikan napas seperti menambah beban di dadanya. Beberapa orang yang melihat kedatangannya terdiam sejenak, menatap dengan wajah heran. Ada pula yang berbisik satu sama lain, seolah kedatangannya tak diharapkan. Nadia semakin gelisah. Ia menahan langkah, ingin bertanya, tetapi lidahnya keluh. Tubuhnya terasa ringan sekaligus lemah, seolah tenaga perlahan terkuras oleh kenyataan yang belum sepenuhnya terungkap. Ketika ia sampai di depan rumah, suara musik gamelan bercampur dengan tabuhan rebana semakin jelas. Lampu-lampu warna-warni menggantung, menghiasi halaman yang dipenuhi orang. Nadia menatap pemandangan itu dengan mata berair. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar hebat. Pesta apa ini? Siapa yang menikah? Pertanyaan itu berulang kali terlintas di kepalanya. Namun ia masih berusaha menolak dugaan paling buruk. Seorang kerabat suaminya lewat, terkejut melihat Nadia. Raut wajahnya panik, lalu buru-buru memalingkan pandangan. Itu semakin menambah keyakinan Nadia bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Langkahnya perlahan masuk ke halaman. Setiap mata yang memandang seakan menusuk jiwanya. Senyum yang biasanya ia dapatkan saat datang ke rumah mertua kini berganti dengan keheningan penuh tanda tanya. Seakan semua orang tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Tangannya menggenggam erat tas yang ia bawa. Nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipis. Hatinya berbisik keras. Aku harus lihat dengan mataku sendiri. Aku tidak boleh hanya mendengar dari orang. Ketika jarak tinggal beberapa meter dari pintu utama, Nadia mendengar jelas suara pembawa acara yang mengucapkan doa restu untuk kedua mempelai. Kata-kata itu menghantam telinganya seperti petir di siang bolong. Lututnya hampir goyah. Ia terdiam di tempat, tubuhnya kaku. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti bergerak, hanya suara doa itu yang terus berulang di telinganya. Namun, meski hati menjerit, langkah kakinya terus maju. Ia tahu, sebentar lagi tirai kebenaran akan terbuka, dan apapun yang terlihat di baliknya akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah kaki Nadia semakin berat ketika mendekati ruang tamu rumah mertuanya.
Musik pesta masih menggema. Suara tawa bercampur dengan doa restu tamu undangan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia bisa merasakan denyutnya di telinga. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk perlahan ke dalam hati. Ketika hampir sampai di ambang pintu, seorang perempuan parubaya, bibinya Reza, tiba-tiba berdiri menghadang. Wajahnya kaku, matanya berusaha menghindari tatapan Nadia. "Nadia, pulanglah. Jangan buat dirimu susah malam ini," ucapnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Nadia terpaku. Air matanya menggenang, tapi ia menahan agar tidak jatuh. "Kenapa saya harus pulang, Bey? Bukankah saya datang ke sini untuk menjenguk ibu mertua yang katanya sakit? Kenapa saya justru mendapati pesta besar seperti ini? Ada apa sebenarnya?" Bibir bibi Reza bergetar. Ia menunduk, seolah tak sanggup menjawab. Di baliknya, suara riuh para tamu semakin terasa menyakitkan. Hati Nadia semakin diliputi rasa panik bercampur marah. Ia melangkah setapak maju, namun bibinya masih berusaha menahannya dengan sentuhan di lengan. "Pulanglah, nak, tolong pulang. Jangan buat semuanya jadi keributan." Suara itu kini terdengar memohon. Namun kalimat itu justru membuat dada Nadia terbakar. "Keributan? Saya istrinya. Saya berhak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kenapa kalian semua berusaha menutupi sesuatu dari saya?" Suaranya meninggi, membuat beberapa tamu di dekat pintu menoleh. Nadia mendorong perlahan tangan bibinya dan melangkah masuk. Pandangannya berkeliling, mencari sosok yang sejak tadi mengisi pikirannya. Hanya butuh beberapa langkah sebelum ia tiba di tengah ruangan, dan saat itu juga, matanya membeku. Di ujung ruangan, di pelaminan yang dihiasi bunga-bunga putih dan tirai emas, berdiri seorang pria yang begitu ia kenal. Reza, suaminya. Dengan setelan jas rapi, senyumnya terhampar lebar, berdiri di samping seorang perempuan bergaun pengantin. Dunia Nadia runtuh seketika. Tubuhnya lunglai, napasnya tercekat. Suara di sekitarnya memudar, berganti dengan dengungan hampa yang membuatnya seakan kehilangan pendengaran. Pemandangan itu terlalu nyata untuk bisa ia bantah, tapi terlalu menyakitkan untuk bisa ia terima. Beberapa tamu terdiam ketika menyadari kehadiran Nadia. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Sebagian berusaha menutupi wajah dengan kipas atau tangan, sebagian lain hanya menatap dengan iba. Namun tak ada satupun yang berani mendekat. Reza, yang semula tersenyum bahagia di pelaminan, tiba-tiba menegang. Wajahnya pucat ketika tatapannya bertemu dengan mata istrinya. Untuk sesaat, senyumnya menghilang, berganti dengan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Nadia berdiri di sana, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi. Dengan suara serak, ia hanya mampu berucap pelan. "Reza, apa yang kau lakukan?" Suasana pesta mendadak hening. Musik terhenti, para tamu menunggu reaksi. Mertua Nadia yang duduk di kursi depan menundukkan kepala, tak berani menatap menantunya. Keheningan itu justru membuat luka Nadia semakin dalam. Ia merasa seolah seluruh dunia ikut bersekongkol melawannya, menutupi kebusukan yang selama ini ia buta tak menyadari. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, matanya masih terarah pada Reza yang kini tak berkutik. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin hancur, namun sekaligus menumbuhkan tekad untuk tidak tinggal diam. Tubuh Nadia gemetar hebat, matanya tak berkedip menatap pelaminan yang kini menjadi saksi hancurnya rumah tangganya. Suaminya berdiri di sana, Reza, dengan wajah yang dulu selalu ia percayai, kini tersenyum kaku di samping seorang perempuan lain yang mengenakan gaun pengantin. Semua orang membisu. Hanya suara tangisan bayi dari arah luar rumah yang terdengar samar, kontras dengan suasana mencekam di dalam ruangan. Nadia melangkah maju, suaranya pecah namun penuh keberanian. "Reza, jawab aku. Apa yang kau lakukan di sini? Apa artinya semua ini?" Reza terdiam, pandangannya beralih pada tamu undangan, lalu ke orang tuanya yang tampak tegang. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tampak seperti seorang pencuri yang tertangkap basah di tengah keramaian. Wanita di sampingnya, yang sejak tadi menggenggam buket bunga, menunduk malu namun tak melepas genggaman tangannya dari lengan Reza. Pemandangan itu membuat dada Nadia semakin perih.
seolah pisau ditusukkan perlahan tanpa henti. Mertua Nadia mencoba berdiri, wajahnya kaku. Nadia, ini bukan tempatmu untuk membuat keributan. Tolong jaga dirimu. Nadia menoleh dengan mata basah, suaranya meninggi. Bukan tempatku? Aku istrinya. Aku yang sah di mata agama dan hukum. Lalu siapa perempuan itu yang kini kau banggakan di pelaminan ini? Kerumunan tamu semakin gaduh. Bisikan-bisikan memenuhi udara. Sebagian menggeleng tak percaya. Sebagian hanya menghela napas panjang. Reza akhirnya melangkah turun dari pelaminan. Ia mendekati Nadia, mencoba menenangkan dengan suara rendah. Nat, aku bisa jelaskan semuanya. Jangan buat keributan di depan orang banyak. Kita bicarakan di dalam. Namun Nadia mundur selangkah, menatapnya dengan pandangan penuh luka dan amarah. Jelaskan? Apalagi yang mau kau jelaskan ketika aku melihatmu berdiri di pelaminan dengan perempuan lain? Kau bohong soal ibumu sakit. Kau bohong soal alasanmu ke kampung. Apa ada penjelasan yang bisa menutupi semua pengkhianatanmu ini, Reza? Suasana semakin panas. Mata tamu undangan tertuju pada mereka berdua. Beberapa mencoba menenangkan, namun Nadia sudah terlalu tersakiti untuk bisa diam. Selama ini aku percaya padamu. Aku selalu berusaha jadi istri yang kau butuhkan. Dan ini balasanmu? Kau rayakan pernikahanmu dengan wanita lain. Sementara aku datang dengan hati penuh cemas karena kukira ibumu sakit. Suaranya pecah, tangisnya akhirnya meluap. Reza hanya bisa tertunduk, tak mampu membalas. Wajahnya menegang, kedua tangannya terkepal. Wanita di pelaminan akhirnya angkat bicara, meski suaranya bergetar. Nadia, maafkan aku. Aku juga terjebak dalam keadaan ini. Reza bilang. Belum sempat ia melanjutkan, Nadia menatapnya tajam. Jangan kau bela dia di hadapanku. Kau tahu dia sudah beristri, tapi kau tetap berdiri di sampingnya. Kau sama saja, menghancurkan hidupku dengan sadar. Ruangan kembali hening. Mertua Nadia hanya menutup wajah dengan tangan, tak mampu berkata apa-apa. Nadia berdiri dengan tubuh goyah, tapi matanya memancarkan tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia sadar, hidupnya baru saja berubah. Namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Napas Nadia tersengal, dadanya terasa sesak seakan ada beban berat menindih. Tangisnya sudah tak bisa ia tahan lagi. Air matanya jatuh tanpa henti di hadapan puluhan pasang mata yang masih tertegun menyaksikan. Wajahnya basah, suaranya pecah, namun ia tidak peduli. Aku ini istrimu, Reza, teriaknya parau, membuat beberapa tamu perempuan spontan menutup mulut, kaget dengan keberanian Nadia. Apa kau pikir aku akan diam melihatmu berdiri di pelaminan bersama perempuan lain? Apa harga diriku tak berarti sama sekali bagimu? Reza menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Tangan Nadia terangkat, menunjuk tepat ke arah mertua yang duduk dengan wajah datar. Dan kalian semua tahu, bukan? Kalian diam, pura-pura menerima kehadiranku selama ini, padahal kalian sendiri merencanakan ini di belakangku. Mertua Nadia terkejut dengan suara keras itu, tapi tidak ada bantahan yang keluar. Justru beberapa tamu mulai berbisik lebih kencang, menyoroti sikap keluarga Reza. Nadia melangkah maju. Setiap langkahnya berat tapi penuh keyakinan. Aku sudah cukup sabar menahan sakit hati selama ini. Tapi malam ini, di depan semua orang, aku ingin kalian tahu. Aku tidak akan tinggal diam. Kalian pikir aku akan terpuruk? Tidak. Justru mulai sekarang, aku akan pastikan satu persatu dari kalian merasakan akibat dari pengkhianatan ini. Suasana ruangan semakin panas. Reza mencoba mendekat, hendak meraih lengan istrinya, namun Nadia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Tangan ini sudah ternoda oleh janji palsumu. Wanita bergaun pengantin di pelaminan itu menangis pelan, menunduk dalam, sementara sebagian tamu mulai berdiri, seolah tidak kuat lagi menyaksikan drama keluarga yang memalukan. Nadia menatap semua orang dengan mata yang sudah sembab tapi tetap tajam. Hari ini aku datang dengan hati yang tulus. Karena kukira aku menjenguk ibu yang sakit. Tapi yang kutemukan hanyalah kebohongan besar. Ingat baik-baik, malam ini bukan hanya awal dari kehancuran kepercayaanku pada kalian,
tapi juga awal dari kehancuran hidup kalian sendiri. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Reza kaku di tempat, keluarganya terdiam, dan tamu undangan tak berani bersuara. Dengan langkah tertatih, Nadia berbalik meninggalkan ruangan. Setiap mata menatapnya, sebagian iba, sebagian takjub dengan keberanian seorang istri yang dipermalukan di depan halayak. Di luar, angin malam menerpa wajahnya yang penuh air mata, namun di balik semua luka, ada bara tekad yang mulai menyala di dalam hatinya. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan pastikan kalian menyesali apa yang kalian lakukan padaku. Langkah Nadia terasa limbung ketika ia keluar dari halaman rumah mertuanya. Suara pesta masih terdengar samar dari kejauhan, bagai pisau yang terus mengiris telinganya. Malam itu, ia berjalan menyusuri jalan tanah dengan mata sembab, napas tersengal, dan tubuh gemetar. Setiap langkah seakan semakin berat, namun ia menolak untuk jatuh. Hatinya koyak, tapi di sela tangisan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara dendam dan tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Sesampainya di penginapan sederhana tempat ia menitipkan barang-barangnya, Nadia menutup pintu kamar dengan gemetar. Ia bersandar di pintu, menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu terisak keras. Tangisan yang ia tahan sepanjang acara akhirnya pecah. Ya Allah! Kenapa harus aku yang kau uji begini? Apa aku begitu buruk sebagai istri hingga dia tega mempermalukanku seperti ini? Suaranya serak, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Tangis itu berlangsung lama. Namun perlahan, di tengah kesedihan yang mencekik, muncul ingatan tentang anak-anaknya di rumah. Mereka masih kecil, tak tahu apa-apa, dan menunggu ayah ibunya pulang. Nadia sadar, jika ia larut dalam luka, anak-anaknya yang akan paling menderita. Ia mengusap air mata dengan kasar, menatap bayangan dirinya di kaca kecil di meja. Wajahnya sembab, matanya bengkak, tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya malam itu, ketegasan. Aku tidak boleh kalah. Jika aku diam, mereka akan menginjakku lagi. Aku harus berdiri, untuk diriku dan untuk anak-anakku. Tangannya meraih ponsel. Dengan tangan bergetar, ia membuka galeri kamera, lalu menelusuri foto-foto yang ia ambil diam-diam tadi saat di pesta. Wajah Reza dengan pakaian pengantin, berdiri di samping perempuan lain, tampak jelas. Juga beberapa potret keluarga yang ikut berbahagia, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Nadia menatap foto-foto itu dengan tatapan yang penuh luka. Bukti ini akan jadi senjataku. Aku akan pastikan kalian tidak bisa lagi menutup-nutupi pengkhianatan kalian. Ia lalu menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Rencana-rencana kecil yang mulai tersusun. Menghubungi pengacara yang pernah ia kenal, menguatkan hubungan dengan keluarganya sendiri agar ia tidak berjalan sendirian, dan memikirkan cara untuk melindungi hak anak-anaknya. Namun di balik rencana itu, Nadia tahu satu hal, perjalanannya baru dimulai. Ini bukan hanya tentang pernikahan yang hancur, tapi juga tentang harga diri dan keadilan yang harus ia perjuangkan. Malam itu, meski tangisnya masih tersisa, ia tidur dengan genggaman erat pada ponsel berisi bukti. Ia tahu besok pagi akan menjadi hari panjang, penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya sejak hatinya diremukkan, ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Pagi itu, Nadia pulang ke rumah orang tuanya dengan wajah kusut dan mata sembab. Tas kecil yang ia bawa terlihat berantakan, seakan perjalanan semalaman penuh dengan badai. Ibunya yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan langkah, terkejut melihat putrinya datang dengan kondisi demikian. Nadia? Astagfirullah. Ada apa, nak? Ibunya meletakkan sapu, berlari menghampiri. Nadia tak sanggup menahan diri. Begitu ibunya memeluknya, tangisnya pecah lagi. Bu, aku sudah habis. Aku benar-benar sudah hancur. Ayah Nadia yang baru keluar dari dalam rumah menatap kaget, lalu segera ikut mendekat. Kenapa kamu menangis begini? Mana Reza? Bukannya dia ke kampung untuk jenguk ibunya? Pertanyaan itu membuat Nadia semakin terisak. Ia tak sanggup langsung menjawab, hanya bisa menyerahkan ponselnya pada sang ayah. Dengan tangan gemetar, ia membuka foto yang ia ambil semalam. Gambar Reza berdiri di pelaminan dengan wanita lain. Ayah Nadia menatap layar ponsel itu lama, wajahnya berubah tegang.
Nafasnya berat, rahangnya mengeras. Ya Allah, apa-apaan ini? Ibunya yang ikut melihat langsung menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Astagfirullah. Reza, tegas sekali dia. Nat. Nadia duduk di lantai teras, memeluk lututnya. Aku datang ke sana, Bu. Kukira ibu mertua sakit. Aku ingin bantu. Aku ingin tunjukkan kepedulianku. Tapi yang kutemui malah pesta pernikahan Reza dengan perempuan lain. Semua orang tahu, semua diam. Dan aku dipermalukan di depan tamu undangan. Tangisannya pecah lagi. Aku merasa seperti tidak ada harganya. Semua kebahagiaan yang kubangun selama ini runtuh begitu saja. Ibunya ikut terduduk, memeluk putrinya erat. Sabar, Nak, sabar. Kau tidak salah. Kau sudah menjalani peranmu sebagai istri dengan baik. Justru dialah yang salah, yang mengkhianati. Allah tahu, Nak. Allah tidak tidur. Ayah Nadia berdiri mematung, wajahnya penuh amarah. Aku tidak bisa diam. Anak perempuanku dipermalukan begini? Tidak bisa dibiarkan. Dia harus bertanggung jawab. Aku akan temui keluarga mereka. Namun Nadia buru-buru menggeleng. Jangan, Yah, bukan sekarang. Kalau ayah datang dengan emosi, mereka akan balik menyalahkan aku. Aku sudah punya bukti. Aku akan tuntut hakku dengan cara yang benar. Aku hanya butuh kalian mendukungku. Suasana hening. Ayahnya menatap Nadia lama, lalu menghela napas berat. Baiklah, kalau itu keputusanmu, ayah akan ada di belakangmu. Apapun yang kau pilih, kami tidak akan meninggalkanmu. Nadia menatap kedua orang tuanya, matanya masih basah, tapi ada sedikit cahaya di sana. Aku hanya takut pada satu hal. Anak-anak. Mereka tidak boleh terluka. Mereka tidak boleh tahu secepat ini. Aku ingin melindungi mereka dari rasa sakit yang sama. Ibunya mengusap kepala Nadia penuh sayang. Kau memang sudah jadi ibu yang kuat. Nak, jangan khawatir. Kita akan pikirkan bersama bagaimana menjaga cucu-cucuku. Di dalam hati Nadia, rasa sakit itu masih membakar. Namun dukungan orang tuanya membuat langkahnya lebih tegak. Ia sadar, perjuangan ini akan panjang. Reza dan keluarganya mungkin masih merasa di atas angin, tapi perlahan ia akan membalik keadaan. Malam ini ia masih menangis, tapi besok ia akan mulai melawan. Dengan bukti, dengan keberanian, dan dengan cinta pada anak-anaknya yang menjadi alasan utama ia bertahan. Hari-hari pertama setelah kepulangannya terasa begitu berat bagi Nadia. Ia berusaha menata dirinya, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan Reza di pelaminan bersama wanita lain kembali menghantui. Meski begitu, ia tidak ingin larut dalam duka. Ia tahu, semakin ia tenggelam dalam luka, semakin anak-anaknya akan kehilangan senyum dan rasa aman. Pagi itu, Nadia duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Wajahnya masih lelah, tapi sorot matanya mulai menunjukkan ketegasan. Di pangkuannya tergeletak buku catatan kecil berisi coretan rencana. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata lirih pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa hanya menangis. Aku harus bertindak. Suara langkah kecil membuatnya menoleh. Anak sulungnya, Alif, berdiri di ambang pintu dengan wajah polos. Bunda, kenapa Bunda sering menangis? Ayah belum pulang ya? Pertanyaan itu membuat dada Nadia sesak. Ia tersenyum paksa, menahan air mata. Ayah sedang sibuk. Nak, nanti Bunda ceritakan semuanya kalau waktunya sudah tepat. Ia meraih tubuh kecil itu, memeluknya erat seolah tak ingin melepaskan. Kau jangan khawatir. Selama ada Bunda, kau dan adikmu akan baik-baik saja. Sore harinya, Nadia memberanikan diri menemui seorang pengacara yang direkomendasikan oleh sahabat lamanya. Kantor itu sederhana, tapi rapi. Pengacara bernama Hendra menyambutnya dengan ramah, lalu mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Jadi suami Anda menikah lagi tanpa izin, bahkan tanpa perceraian resmi dengan Anda terlebih dahulu? Tanya Hendra setelah mendengar kisah panjangnya. Nadia mengangguk, suaranya bergetar. Saya punya bukti. Foto-foto pernikahannya, juga saksi dari para tamu yang hadir. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Pak,
Saya hanya ingin keadilan untuk diri saya dan perlindungan untuk anak-anak saya. Hendra menatapnya serius. Apa yang dilakukan suami Anda jelas melanggar hukum. Kita bisa mengajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan hak nafkah anak. Tapi saya perlu tahu, apakah Anda benar-benar siap menghadapi semua ini? Jalan ini tidak mudah. Nadia menunduk, menarik napas panjang. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan keberanian yang sedang ia kumpulkan. Saya sudah terlalu banyak disakiti. Jika saya diam, saya hanya akan dipermainkan lagi. Saya siap, Pak. Saya akan hadapi semuanya, demi anak-anak saya. Percakapan itu menjadi titik awal langkah besar Nadia. Ia tahu pertempuran akan panjang, penuh caci maki, mungkin juga fitnah. Tapi ia sudah tidak lagi sama seperti dulu. Istri yang selalu menuruti kata suami tanpa membantah. Luka yang ia derita kini berubah menjadi senjata. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Nadia menatap layar ponselnya yang penuh bukti. Di dalam dirinya, ada doa yang ia panjatkan lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku goyah. Aku ingin kuat, bukan hanya untukku, tapi untuk anak-anakku. Tunjukkan kebenaran, dan berikan aku jalan yang Engkau ridho. Air mata masih jatuh, tapi kali ini terasa berbeda. Ada kekuatan yang menyertai, ada harapan yang mulai tumbuh. Nadia sadar, perjalanannya baru dimulai. Dan ia siap melangkah, meski sendirian sekalipun. Kabar bahwa Nadia menggandeng pengacara ternyata cepat menyebar ke telinga keluarga besar Reza. Tidak butuh waktu lama, telepon dari mertuanya masuk malam itu, saat Nadia baru saja selesai menidurkan anak-anak. Ia menatap layar ponsel dengan dada berdebar, ragu apakah harus mengangkat atau tidak. Namun rasa tanggung jawab mendorongnya untuk menjawab. Nadia, apa yang sebenarnya kau lakukan? Suara ibu mertuanya terdengar tinggi, tajam, nyaris tidak memberi ruang untuk bernapas. Kenapa kau tega menjelekkan nama Reza ke orang lain? Dia itu tetap suamimu. Nadia menggenggam ponselnya erat, jantungnya berdegup keras. Bu, saya tidak berniat menjelekkan siapapun. Tapi apa yang dilakukan Reza sudah melukai saya. Saya hanya ingin keadilan, terutama untuk anak-anak. Anak-anak? Kau pikir anak-anak butuh apa? Mereka butuh ayahnya. Kalau kau berani gugat, kau bukan hanya melawan Reza, tapi juga keluarga besar ini. Kau akan dianggap durhaka. Suara ibu mertuanya bergetar penuh amarah. Air mata Nadia menetes tanpa bisa ia tahan. Namun ia tidak ingin kembali goyah. Ia menegakkan suara meski lirih. Saya tidak pernah melarang Reza jadi ayah untuk anak-anaknya. Tapi saya juga berhak bahagia. Bu, saya berhak dihargai. Telepon itu berakhir dengan nada dingin, menyisakan luka baru di hati Nadia. Malam itu ia duduk lama di ruang tamu yang temaram, memandangi dinding kosong. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Apakah ia benar-benar salah? Apakah sikap tegasnya akan menghancurkan nama baiknya sendiri? Keesokan harinya, Nadia mendapat pesan singkat dari Reza. Kalimat-kalimatnya singkat, tapi penuh tekanan. Aku sudah dengar semuanya. Kau sungguh tega. Jangan salahkan aku kalau nanti anak-anak ikut jadi korban. Pesan itu membuat Nadia gemetar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir meledak. Ancaman halus itu lebih menyakitkan daripada makian. Ia takut, tapi di sisi lain semakin yakin bahwa dirinya memang harus berjuang. Jika ia diam, Reza akan semakin semena-mena. Hari itu ia menemui Hendra, pengacara yang menanganinya. Dengan suara serak, Nadia bercerita tentang telepon dari mertuanya dan pesan singkat dari Reza. Hendra mendengarkan dengan seksama, lalu menatapnya dalam. Nyonya Nadia, katanya tegas, apa yang Anda hadapi ini sudah bisa disebut tekanan psikologis. Anda tidak boleh gentar. Justru ini bukti bahwa langkah Anda benar. Orang yang bersalah akan selalu merasa terganggu ketika kebenaran mulai dikejar. Nadia mengangguk pelan, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Ia pulang dengan langkah berat, tapi sedikit lebih tenang karena tahu ada orang yang mendukungnya. Malam itu, ia menatap anak-anaknya yang tidur pulas. Nafas mereka teratur, wajah mereka begitu polos. Hatinya perih,
tapi juga tergerak untuk semakin kuat. Ia membelai rambut Alif sambil berbisik, "Nak, maafkan Bunda. Perjuangan ini berat. Tapi suatu hari kau akan mengerti kenapa Bunda melakukannya. Demi kalian, Bunda tidak akan mundur." Air matanya jatuh, menetes ke bantal. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Namun di balik tangisan itu, ada tekad yang kian menguat. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya menunggu dan berharap. Ia akan berdiri di jalannya sendiri, meski harus melawan arus besar yang menghadangnya. Hari-hari setelah percakapan dengan ibu mertuanya berjalan semakin berat bagi Nadia. Bukan hanya pesan ancaman dari Reza yang terus menghantui, tetapi juga tatapan miring dari lingkungan sekitar. Setiap kali ia keluar rumah, ada saja bisikan-bisikan kecil yang terasa menusuk telinga. Kasihan anak-anaknya, rumah tangga orang kok diumbar begitu, bisik seorang tetangga saat Nadia lewat dengan menenteng belanjaan. Yang lain menimpali lirih, padahal suaminya baik-baik saja. Memang sekarang banyak perempuan kurang bersyukur. Nadia pura-pura tidak mendengar, padahal setiap kalimat itu menancap dalam kedadanya. Di balik pintu rumahnya, ia menangis dalam diam, menahan luka yang tidak bisa ia tunjukkan ke anak-anak. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa ibunya sedang berjuang menghadapi badai. Suatu sore, sahabatnya, Sinta, datang membawa sebungkus makanan. Melihat wajah lelah Nadia, Sinta duduk di sampingnya tanpa banyak tanya. "Kau tidak perlu menjelaskan apapun pada orang luar. Mereka hanya melihat dari permukaan. Hanya kau yang tahu luka yang sebenarnya," ucapnya lembut. Nadia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku lelah, Sin. Rasanya semua orang menudingku salah. Bahkan keluarganya sendiri tak mau mengerti. Apa aku memang seburuk itu?" Sinta menggenggam tangan Nadia erat. "Kau bukan buruk. Kau hanya sedang memperjuangkan harga dirimu. Jangan biarkan orang-orang yang tak pernah merasakan sakitmu menentukan benar atau salahnya jalanmu." Kata-kata itu menenangkan, meski hanya sebentar. Namun setidaknya Nadia merasa ada seseorang yang masih percaya padanya. Beberapa hari kemudian, Reza tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Nadia sempat bimbang, tapi akhirnya membuka pintu karena tak ingin anak-anak terganggu oleh ketukan keras yang terus-menerus. Begitu masuk, Reza langsung bicara dengan nada tinggi. "Kenapa kau tega menyeretku ke pengadilan, Nat? Kau ingin melihatku jatuh? Apa kau tak memikirkan nama baik anak-anak?" Nadia menahan napas, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski hatinya gemetar. "Aku tidak ingin melihatmu jatuh, Za. Aku hanya ingin kau bertanggung jawab. Bukan hanya soal materi, tapi juga sikapmu pada keluarga ini." Reza tertawa sinis. "Bertanggung jawab? Aku sudah bekerja siang malam. Kau pikir mudah cari uang? Kalau aku mencari kebahagiaan di luar rumah, itu salahmu juga. Kau sibuk dengan anak-anak, kau lupa jadi istri." Ucapan itu membuat hati Nadia serasa dirobek. Ia menatap Reza dengan tatapan penuh luka. "Jadi semua ini salahku? Salahku karena mengurus anak-anak kita? Salahku karena tidak menutup mata saat kau mengkhianati janji kita?" Reza terdiam sesaat, tapi kemudian memilih mengalihkan pandangan. Bukannya menjawab, ia malah mengambil jaketnya dan keluar begitu saja, meninggalkan udara dingin di ruang tamu. Nadia terduduk di sofa, tubuhnya gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh tak terbendung. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, marah, kecewa, sedih, sekaligus lega karena akhirnya ia berani berkata jujur pada Reza tanpa lagi bersembunyi di balik ketakutan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Nadia menulis panjang di buku catatannya. Ia menuliskan setiap rasa sakit, setiap ancaman, setiap air mata yang jatuh. Baginya, menulis menjadi cara untuk menjaga kewarasannya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Jalan menuju keadilan tidak akan mudah. Tapi ia juga sadar, semakin keras tekanan yang datang, semakin besar pula alasan baginya untuk bertahan. Ia menatap halaman terakhir catatan itu, lalu berbisik lirih. "Aku mungkin sendirian melawan mereka. Tapi aku tidak boleh kalah. Demi anak-anakku, aku harus terus berdiri."
Hari sidang pertama akhirnya tiba. Sejak pagi, Nadia sudah terjaga. Tangannya gemetar saat menyiapkan pakaian, sementara matanya berkaca-kaca setiap kali melihat anak-anak yang masih terlelap. Ia memandangi mereka lama, seolah sedang menyerap kekuatan. Dalam hati, ia berbisik, "Maafkan ibu harus berjuang seperti ini. Semua ini demi kalian." Di pengadilan, langkah Nadia terasa berat. Gedung itu tampak megah sekaligus menakutkan. Bau kertas dan suasana kaku membuatnya semakin gugup. Namun begitu Sinta menggenggam tangannya dan berkata, "Aku di sini bersamamu." Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ketika namanya dipanggil masuk ruang sidang, detak jantungnya berdentum cepat. Reza sudah duduk di sana bersama kuasa hukumnya. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sesekali melirik Nadia dengan senyum sinis, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali. Hakim membuka sidang dengan suara tegas, lalu memberi kesempatan masing-masing pihak menyampaikan pernyataan. Kuasa hukum Reza berdiri lebih dulu. Dengan bahasa yang rapi, ia mencoba membalikkan keadaan. "Yang mulia, klien kami adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Persoalan rumah tangga yang muncul semata-mata akibat kurangnya perhatian istri pada suami. Klien kami pun sudah berupaya memperbaiki, namun selalu ditolak." Nadia merasa darahnya mendidih mendengar tuduhan itu. Ia menunduk, berusaha menahan air mata, tapi hatinya memberontak. Ketika gilirannya tiba, ia berdiri dengan suara bergetar namun jelas. "Yang mulia, saya tidak datang ke sini untuk menjatuhkan nama siapapun. Saya hanya ingin keadilan. Selama ini saya berjuang sendirian mengurus anak-anak, sementara suami saya pergi tanpa kabar. Lalu akhirnya saya menemukan kenyataan pahit. Ia menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Saya membawa bukti untuk itu." Ia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto-foto yang diambil di pesta pernikahan Reza. Ruangan hening seketika. Beberapa orang di bangku pengunjung berbisik pelan. Wajah Reza menegang, tangannya mengepal di atas meja. Hakim menerima bukti itu dan menatap Reza dengan tatapan tajam. "Apakah ini benar?" tanyanya. Reza mencoba tersenyum, namun suaranya terdengar kaku. "Itu hanya acara keluarga, Yang mulia. Foto bisa menipu." Nadia menatapnya lurus, hatinya bergetar antara marah dan sedih. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak gila, ia tidak mengarang cerita. Tapi ia memilih diam, membiarkan proses berjalan. Ia tahu, kejujuran akan berbicara dengan sendirinya. Usai sidang hari itu, Nadia keluar dengan langkah gontai. Hatinya terasa hampa, meski ia berhasil menunjukkan bukti. Di luar gedung, Sinta merangkul pundaknya. "Kau hebat, Nat. Kau sudah melangkah sejauh ini. Jangan goyah." Nadia mengangguk pelan, air matanya kembali jatuh. "Aku hanya takut, Sin. Takut kalau mereka masih bisa memutarbalikkan segalanya. Aku lelah melawan sendirian." Sinta menatapnya lekat-lekat. "Kau tidak sendirian. Ada aku. Ada anak-anakmu. Dan yang paling penting, ada Tuhan yang tahu siapa yang salah, siapa yang benar." Malam itu di rumah, Nadia menulis lagi di buku catatannya. Ia menuliskan jalannya sidang, wajah Reza yang berusaha mengelak, serta perasaan hatinya yang campur aduk. Menulis membuatnya lebih tenang, seolah ia sedang bicara dengan dirinya sendiri yang terus meyakinkan. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh berhenti sampai semua terbuka." Hari-hari setelah sidang pertama terasa semakin berat bagi Nadia. Bukan hanya karena tekanan dari pihak Reza, tetapi juga karena anak-anak mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Suatu malam, putra sulungnya, Arkan, duduk di ujung ranjang dengan wajah murung. Saat Nadia hendak menyelimuti, bocah itu menoleh dengan mata basah. "Bu, kenapa ayah nggak pernah pulang? Teman-teman bilang ayah punya istri baru. Itu benar?" Pertanyaan polos itu menghantam dada Nadia seperti palu besar. Ia terdiam lama, menahan tangis agar tidak pecah di depan anaknya. Perlahan ia duduk di samping Arkan, mengusap rambutnya lembut. "Arkan sayang, kadang orang dewasa membuat keputusan yang tidak selalu benar. Ayahmu, dia memang banyak berubah. Tapi itu bukan salahmu, bukan salah adikmu, dan bukan salah ibu.
Ingat itu, ya, ucap Nadia lirih. Arkan mengangguk, tapi wajahnya tetap sendu. Kalau gitu, apa ayah nggak sayang sama kita lagi? Air mata Nadia akhirnya jatuh. Ia memeluk anaknya erat. Ayahmu pasti masih sayang, nak. Hanya saja, caranya salah. Tapi kau jangan pernah merasa tidak dicintai. Kau tetap anak yang paling berharga. Pelukan itu lama, diiringi isak kecil Arkan. Di balik senyap malam, Nadia sadar luka di hatinya bukan hanya miliknya. Anak-anaknya pun menanggung beban yang sama, meski dengan cara mereka yang sederhana. Sementara itu, Reza mulai kehilangan kendali atas keadaan. Bukti yang dibawa Nadia di persidangan pertama membuat reputasinya di mata keluarga dan rekan kerja perlahan tercoreng. Beberapa kerabat mulai bertanya-tanya, dan gosip kecil menyebar bahwa ia menikah diam-diam. Di ruang kerjanya, ia duduk dengan wajah kusut, menatap layar ponsel yang penuh pesan dari istrinya yang baru, meminta kepastian. Sementara di sisi lain, ibunya mulai menekan agar ia segera menyelesaikan masalah dengan Nadia sebelum semuanya makin terbuka. Reza merasa terjebak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kegelisahan yang selama ini ia abaikan. Bayangan sidang berikutnya menghantuinya. Begitu pula tatapan dingin Nadia saat memperlihatkan bukti. Tatapan itu membuatnya merasa kecil, seperti seorang pria yang kehilangan wibawa di hadapan wanita yang selama ini ia rendahkan. Nadia sendiri, meski tubuhnya lelah, mulai menemukan kekuatan dari setiap langkah. Ia tidak lagi menangis sesering dulu. Ia belajar menata jadwal antara mengurus anak-anak, bekerja sambilan, dan menghadiri pertemuan dengan kuasa hukumnya. Ada luka yang belum sembuh, ada ketakutan yang masih berbisik, tapi di dalam dirinya tumbuh sesuatu yang baru, keberanian untuk melawan. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anak, Nadia berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya lama, wajah dengan bekas lelah dan mata sembab, namun sorotnya berbeda. Aku tidak boleh jatuh lagi. Mereka harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Jika mereka sudah berani menghancurkan rumah tanggaku, maka aku juga akan berani menuntut balas. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran. Di saat yang sama, jauh di rumah mertuanya, Reza duduk termenung. Ia mulai dihantui mimpi buruk tentang pesta pernikahannya yang ketahuan. Tentang Nadia berdiri di hadapan banyak orang sambil menunjukkan bukti pengkhianatannya. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya kacau. Keduanya kini berada di jalur yang berbeda. Nadia yang semakin kokoh, dan Reza yang perlahan runtuh. Namun mereka tahu, sidang berikutnya akan menjadi titik penentu. Pertemuan yang bukan hanya akan menguji kebenaran, tetapi juga mengungkap siapa sebenarnya yang akan tetap berdiri hingga akhir. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak, bukan hanya oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi juga oleh beberapa kerabat dan tetangga yang penasaran. Suasana menegang, udara seakan lebih berat untuk dihirup. Nadia melangkah masuk dengan tenang, meski di dadanya ada gelombang yang tak berhenti bergejolak. Reza sudah duduk di kursinya, wajahnya tampak lebih kusut daripada sebelumnya. Senyum sombong yang dulu selalu ia pamerkan kini hilang, diganti dengan pandangan kosong yang berulang kali menunduk. Ibu mertuanya hadir pula di kursi pengunjung, dengan tatapan tajam yang menusuk ke arah Nadia, seolah masih ingin menunjukkan kuasa. Hakim membuka sidang terakhir itu dengan suara mantap. Dokumen, bukti, dan keterangan saksi dibacakan satu persatu. Setiap lembar yang dibuka semakin menjerat Reza, semakin menyingkap kebohongan yang ia sembunyikan. Hingga akhirnya hakim mengetukkan palu dan menyampaikan putusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan, majelis hakim menyatakan pernikahan penggugat dengan tergugat sah untuk diputus. Hak asuh anak jatuh kepada ibu, dengan kewajiban nafkah tetap diberikan oleh ayah. Mengenai pernikahan kedua tergugat, terbukti sah dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat, dan tindakan tersebut mencederai hukum serta martabat keluarga. Dengan demikian, tergugat dikenai sanksi administratif sesuai undang-undang. Ruang sidang seketika riuh. Nadia memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis lega, tangis dari seorang perempuan yang akhirnya berhasil bertahan hingga akhir. Reza terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbicara,
namun suara seraknya tak terdengar jelas. Ia hanya menunduk, tangan mengepal di pangkuan. Sementara ibunya berdiri dengan wajah merah padam, memaki pelan, namun tidak lagi memiliki kuasa apapun untuk mengubah keadaan. Sinta meraih tangan Nadia dan menggenggamnya erat. Kau menang, Nat. Bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam hidupmu sendiri. Nadia menoleh pada sahabatnya, senyumnya getir namun tegas. Ini bukan soal menang atau kalah, Sin. Ini tentang membuktikan bahwa aku tidak diam saat diinjak. Aku ingin anak-anakku tahu, ibunya tidak menyerah pada ketidakadilan. Keluar dari ruang sidang, cahaya matahari sore menyambut wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Nadia merasa langkahnya ringan. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia tahu jalan hidupnya sudah terbuka. Di rumah malam itu, ia duduk di samping anak-anaknya yang sedang bermain. Arkan menghampiri dan bertanya polos, "Bu, sekarang kita nggak usah takut lagi, kan?" Nadia memeluk anaknya erat, air matanya menetes di bahu kecil itu. "Tidak, Nak. Kita nggak usah takut lagi. Kita sudah cukup kuat untuk jalan terus." Ia menatap ke langit malam dari jendela rumah, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, sudah menemaniku sampai titik ini. Aku tahu jalan ke depan masih panjang, tapi aku siap melangkah. Bukan lagi sebagai istri yang disakiti, melainkan sebagai perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri." Dan begitulah, lembaran hidup Nadia benar-benar berubah. Reza tenggelam dalam konsekuensi perbuatannya, sementara Nadia bangkit dengan luka yang menjadikannya lebih kuat. Cerita mereka mungkin penuh air mata, tapi dari situlah lahir sebuah hikmah, bahwa setiap perempuan berhak melawan, berhak memilih dirinya sendiri, dan berhak menulis takdirnya dengan keberanian.